Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, atau malam untuk yang menonton video ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Zami, dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Masyarakat dengan NIM 2105800. Saya di sini ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul karya tulis ilmiah bahasa Indonesia yang berjudul dengan pengaruh kesetaraan gender terhadap bidang pekerjaan di bidang masyarakat. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pendidikan bahasa Indonesia bernama Pak Daris. Sebelumnya terima kasih sudah mengajarkan kami untuk menuliskan karya tulis ilmiah ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah saya yang berjudul pengaruh kesetaraan gender terhadap bidang pekerjaan di bidang masyarakat. Yang pertama, poin-poinnya itu ada pendahuluan, terus ada metode penelitian, terus ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, tidak usah perlu lama-lama lagi, saya akan menjelaskan poin pertama dari pendahuluan. Baru-baru ini masyarakat Indonesia membicarakan apa yang sedang dialami di negaranya sendiri tentang pengaruh kesetaraan gender terhadap bidang pekerjaan di masyarakat. Kesetaraan gender merupakan isu utama yang menjadi sorotan publik karena gender merupakan kajian-kajian tentang tingkah laku perempuan dan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Gender berbeda dari seks atau jenis kelamin laki-laki maupun wanita yang bersifat biologis. Kalau ini disebabkan yang dianggap maskulin dalam satu kebudayaan bisa dianggap sebagai feminim dalam budaya lain. Dengan kata lain, ciri maskulin atau feminim itu tergantung dari konteks sosial budaya, bukan semata-mata pada perbedaan jenis kelamin. Ketidakseimbangan berdasarkan gender mengacu pada ketidakseimbangan akses sumber-sumber yang langka dalam masyarakat. Sumber penting termasuk energi, harta benda, layanan yang diberikan oleh orang lain, prestise, perawatan medis, otonomi individu, kesempatan pendidikan dan pelatihan, dan perlindungan dari paksaan atau siksaan fisik. Sejarah dari perbedaan gender sendiri yaitu antar manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, perbedaan gender dikarenakan banyak hal, diantaranya yaitu dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran agama maupun negara. Melalui proses panjang sosialisasi gender tersebut, akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan gender dianggap sebagai kodrat laki-laki dan perempuan. Dalam banyaknya masalah di Indonesia, kedudukan perempuan sering dianggap rendah atau diremehkan dan dari pria. Pandangan ini yang tidak seimbang atas perempuan yang menyebabkan suatu masalah klasik yang dihadapi kaum wanita, yaitu ketidakadilan perbedaan gender. Ketertinggalannya perempuan mencerminkan masih adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender antara laki-laki maupun perempuan di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari gambaran kondisi perempuan di negara yang kita cintai, yaitu negara Indonesia. Sebenarnya perbedaan gender dengan pemilihan sifat, peran, dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya, perbedaan gender ini telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Berbagai perbedaan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab, serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan karena telah berakar dalam adat, norma, ataupun struktur masyarakat. Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki. Mengingat berbagai pertimbangan tersebut di atas, pemerintah perlu membuat sebuah kebijakan publik yang berkaitan dengan isu gender di Indonesia.
di mana pembuat kebijakan publik adalah para pejabat-pejabat publik, termasuk para pejabat senior pemerintah, yang tugasnya tidak lain adalah untuk memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan publik. Dalam hubungan ini, para ahli Victor Bush tahun 1983 membagi kebaikan publik itu dalam 5 unsur: keamanan, hukum dan ketertiban hukum, keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan. Di negara-negara maju, isu-isu yang menyangkut persoalan keamanan, hukum, ketertiban sudah lama tidak lagi menjadi isu kontroversial dalam keputusan-keputusan pemerintah. Oleh karena itu, bagi pembuat kebijakan di negeri ini, masalahnya selalu menarik perhatian. Mereka adalah yang peduli dengan nilai-nilai keadilan, kebebasan, memulai menerapkan pengaruh gender di Indonesia sejak dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarustumaan gender dalam pembangunan nasional. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi PUG khususnya terkait dengan PUG dalam perencanaan pembangunan, dilakukan kegiatan evaluasi kinerja dari Departemen Kependudukan dan Promosi Perempuan. Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Negara Perempuan. Salah satu evaluasi pelaksanaan PUG adalah di lapangan kerja. Hal ini dilakukan karena dalam bidang ketenagakerjaan perempuan masih sering terpojok karena mendukung pelaksanaan perencanaan membangun yang responsif gender. Direktorat Kependudukan dan Promosi Perempuan Bappenas bekerja sama dengan CAD melalui Women's Support Project Phase 2 yang telah berhasil mengembangkan alat analisis yang disebut Gender Jalur Analisis atau bisa disebut dengan GAP. GAP sendiri adalah alat analisasi yang dapat digunakan khususnya oleh para perencana kawasan pembangunan di melaksanakan proses perencanaan hingga kebijakan atau program atau proyek kegiatan. Akibatnya perkembangan bisa menjadi sensitif terhadap jenis kelamin. Perencanaan sensitivitas gender itu sendiri dapat dipahami sebagai perencanaan dibuat dengan mengintegrasikan perbedaan pengalaman, aspirasi, dan masalah yang dihadapi perempuan dan laki-laki, yang tujuannya dan sasarannya untuk pembangunan dalam persiapan perencanaan, sehingga kebijakan atau program atau kegiatan berkembang dapat membantu memastikan kesetaraan gender dalam bidang pengembangan. Proses ini juga dikenal sebagai integrasi gender atau disebut dengan PUG. Dalam merencanakan kebijakan atau program atau kegiatan pembangunan, implementasi PUG di Indonesia sudah dimulai sejak awal tahun 2000, khususnya menggunakan GAP selalu sebagai alat analisis perencanaan dikembangkan untuk mengevaluasi dan menganalisis kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam revolusi 4 di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan faktor di atas, pemerintahan akhirnya menyetujui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Metode yang saya gunakan dalam artikel pengaruh kesetaraan gender terhadap pekerjaan di bidang masyarakat yaitu dengan menggunakan metode atau pendekatan keputusan menurut Z 2003/3 studi pustaka atau biasa disebut pustakaan. Dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan statistik dan pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian pustaka ini pun dapat dilakukan dengan cara pengumpulan statistik dengan menelaah beberapa artikel secara online, buku, dokumen, serta sumber-sumber statistik lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan statistik. Dari pengumpulan statistik tersebut diperoleh sebagai macam artikel, skripsi, tesis, dan buku. Penelitian ini bersifat kualitatif yang lebih mengutamakan pengalihan penemuan, pembacaan, penjelasan, dan penyampaian simbol statistik yang tersurat dan terserat, dan dari statistik yang dikumpulkan analisis yang digunakan bersifat deskriptif, filosofis, dan teoritis. Selanjutnya di sini saya akan membahas hasil dan pembahasan. Kesetaraan gender dalam bidang pekerjaan di bidang masyarakat masih menjadi target yang terus diupayakan untuk terwujud di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun mewujudkan hal ini tidak dapat dilakukan begitu saja dalam satu malam. Ada banyak pihak yang harus berperan aktif dan terlibat untuk menciptakan budaya kerja yang sehat dan bersahabat bagi semua pihak di perusahaan. Pengaruh kesetaraan gender terhadap bidang pekerjaan di bidang masyarakat. Kesetaraan gender dilakukan pekerjaan di bidang masyarakat dapat memaksimalkan produktivitas serta inovasi bagi karyawan sehingga mendorong kesuksesan. Kesetaraan gender atau yang bisa disebut adalah konsep
adalah konsep yang dikembangkan dengan mengacu pada dua instrumen internasional yang mendasar dalam hal ini, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan maupun Laki-laki. Ya, gender adalah serangkaian karakteristik yang terkait kepada dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin, hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin atau identitas gender. Yang C, dampak dari kesetaraan gender terhadap bidang pekerjaan di bidang masyarakat, yaitu ada dua dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya itu masyarakat dapat memaksimalkan produktivitas serta inovasi bagi karyawan sehingga mendorong kesuksesan. Dampak negatifnya yaitu terhadap bidang pekerjaan di bidang masyarakat ini mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari kesetaraan gender terhadap pekerjaan di bidang masyarakat ini memiliki dampak positif dan negatifnya. Memiliki hal yang baik dan buruk-buruknya. Maka dari itu kesetaraan ini harus lebih diperhatikan lagi agar memiliki dampak positif yang lebih banyak lagi, karena dari data yang tadi di artikel masih banyak dampak negatif dari kesetaraan gender dan dalam bidang pekerjaan di bidang masyarakat terutama terhadap perempuan. Masih banyak dampak yang terjadi terhadap perempuan terutama dampak negatifnya. Maka dari itu kita bisa lebih mengerti lagi ke depannya terhadap kesetaraan gender terhadap pekerjaan di bidang masyarakat. Cukup sekian penjelasan dari saya Irfan Zami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.